Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Adik? Semangat pagi ya. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan terakhir insya Allah, yaitu di final assignment untuk presentasi 5 anak yang lolos setelah mengerjakan kuis kemarin. Sudah hadir semua ya, yang 5 anak itu siapa aja? Arneiza ada? Arneiza belum ada. Adila Hadir, Kak. hadir. Gigi, Hadir Kak. Nova Rahma, Hadir, Kak. Gianda, belum. Oke, nggak apa-apa. Harus segera ya. Oke, agenda kita kali ini yaitu nanti adalah final exam presentasi yang kemarin lolos, membicarakan tentang satu materi topik, entah itu di web atau di mobile atau di data science. Sudah disiapkan ya? Oke, sudahlah pasti. Baik. Sekarang ini mau diacak aja atau ada yang mau merelakan dirinya untuk presentasi duluan? Halo. Insya Allah kita akan kasih waktu 10-15 menit untuk presentasi biar tidak terlalu lama. Kemudian nanti baru aku sama Reza akan komentari mungkin atau bertanya. Oke. Ada yang mau duluan atau dipanggil aja? Untuk Adila atau Nova atau Gigi? Arneiza belum ya? Arneiza sama Gianda. Gigi bisa ya duluan? Siap, Gigi? Ya Bang. Oke. Ya silakan, nggak apa-apa. Di share screen, kemudian presentasi. Kasih waktu 10-15 menit. Baik. Ya, saya menambahkan dulu. Nanti itu penilaiannya. Insya Allah bukan full dari final assignment ini aja. Nanti kita akan gabung, akumulasikan dengan kuis poin kemarin. Jadi 60% dari kuis kemarin, 40%-nya dari presentasi ini. Oke, silakan Gigi, lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Prasetyo dari Teknik Informatika kelas E. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi pertama, yaitu tentang web, apalagi bagian tentang framework yang menarik bagi saya. Pertama, apa itu framework? Pengertian framework. Sesuai dengan namanya sendiri, framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Kerangka kerja di sini sangat membantu developer dalam menuliskan sebuah artikel dengan lebih terstruktur dan tersusun rapi. Yang dimaksud terstruktur dan tersusun rapi itu seperti misal kita ingin membuat web, tetapi masih belum ada konsep untuk bagaimana kita membuat web tersebut. Kita bisa menggunakan framework yang telah disediakan. Kerangka kerja diciptakan untuk mempermudah kinerja dari programmer, sehingga seorang programmer tidak perlu untuk menuliskan kode secara berulang-ulang. Karena di dalamnya sendiri, Anda hanya perlu menyusun komponen-komponen pemrograman saja. Jadi, jika Anda memakai framework, itu Anda hanya tinggal menambahkan beberapa
beberapa menu yang Anda inginkan saja. Misal ingin menambahkan navbar, tinggal ditambahkan di framework tersebut. Fungsi framework. Sebagai developer, tentu harus mengetahui tujuan dari penggunaannya untuk kepentingan pembuatan aplikasi. Sehingga, untuk proses pengerjaan aplikasi dapat dilakukan dengan menggunakan framework yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut merupakan beberapa fungsi kerangka kerja dalam web development. Yang pertama ada kode program lebih terstruktur, karena tentunya dari framework sendiri kan sudah ada codingnya, jadi lebih terstruktur rapi. Yang kedua ada membantu kinerja dari developer, karena kita tidak usah membuat dari nol, karena sudah ada langsung dari sananya template-nya. Yang ketiga, meningkatkan keamanan perangkat lunak atau website. Yang keempat, ada pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah. Dan yang terakhir, mempercepat dalam proses pembuatan website. Kenapa saya memilih tentang materi framework? Karena menurut saya, framework ini sangat membantu dalam pembuatan web. Kemudian ada jenis-jenis framework untuk web development. Yang pertama, framework CSS. CSS yaitu Cascading Style Sheet, merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat tampilan layout pada HTML agar lebih bagus dan menarik. CSS selalu digunakan untuk tim front-end dalam membuat tampilan website. Berikut merupakan beberapa kerangka kerja dari CSS. Yang pertama ada Bootstrap, yang kedua ada Foundation, yang ketiga ada Semantic UI, yang keempat ada Bulma, yang kelima ada Materialisis. Framework CSS ini lebih ke desain sendiri, jadi ke tampilan dari web. Untuk pengertiannya, Bootstrap merupakan framework CSS yang sering digunakan para developer. Tampilan Bootstrap memberikan kesan modern, dinamis, dan lebih user-friendly. Selain itu, menyediakan tampilan yang responsif saat diakses melalui ponsel. Kemudian ada Foundation. Framework ini banyak digunakan karena memiliki kelebihan dalam hal fungsionalitasnya. Foundation ini dapat bekerja dalam segala browser serta kaya akan fitur sama seperti Bootstrap. Yang ketiga ada Semantic UI. Semantic UI memiliki kelebihan dalam hal penulisan kelas yang lebih mudah. Selain itu, framework yang satu ini juga menyediakan fitur yang user-friendly dan komponen yang lengkap. Kemudian ada Bulma, yang banyak pengembang yang belum mengenal Bulma karena jarang dipakai. Karena yang lebih sering dipakai itu adalah Bootstrap. Namun, framework ini memiliki keistimewaan dalam hal tata letaknya yang berbasis Flexbox, sehingga memudahkan developer dalam mengatur tampilan dalam bentuk responsif. Dan yang terakhir dari bentuk framework CSS yaitu materialis. Salah satu hal yang menarik pada framework yang satu ini adalah dapat digunakan pada website secara umum serta platform Android. Tentu saja dalam hal ini juga mencakup tampilan yang responsif serta memiliki fitur yang banyak. Jadi jika Anda ingin menggunakan platform Android, bisa menggunakan Materialis ini. Yang kedua ada framework JavaScript. JavaScript atau JS merupakan bahasa pemrograman yang digunakan oleh front-end dalam membuat tampilan website menjadi lebih interaktif. Website yang kompleks tentu saja harus memberikan performa dan pengalaman yang baik bagi pengguna. Dengan menggunakan JavaScript, maka website akan terlihat lebih dinamis. Jenis-jenis dari framework JavaScript ada 5 buah, yaitu yang pertama AngularJS, yang kedua React.js, yang ketiga Vue.js, yang keempat Node.js, dan yang kelima Ember.js. Kurang lebih pengertian dari kelima hal tersebut mirip seperti framework CSS. Yang ketiga ada framework PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berjalan pada sisi server dan selalu digunakan oleh tim backend. Berikut ini merupakan beberapa framework PHP yang sering digunakan dalam pengembangan website, yaitu CodeIgniter, Laravel, Symfony, Falcon, dan Zen. Untuk framework PHP ini mungkin lebih ke arah admin daripada ke user, karena untuk framework CSS kan untuk front end, jadi untuk user yang dipakai. Sedangkan framework PHP mungkin lebih ke admin, jadi sisi server yang lain.
Untuk pengertiannya, CodeIgniter merupakan framework PHP yang menggunakan arsitektur berbasis MVC. Lebih spesifiknya, pada CI menggunakan komponen yang berbeda untuk mengelola tugas pengembangan website. Keunggulan dari CI terletak pada performanya yang ringan dan dapat diandalkan. Yang kedua ada Laravel. Laravel merupakan salah satu framework PHP yang memiliki sintaks yang mudah dipahami dan digunakan. Kemudian, Laravel juga terintegrasi dengan library dan platform pihak ketiga, yaitu AWS atau Amazon Web Service. Dan yang paling penting di sini, dari segi performa, memiliki core yang dapat diandalkan dengan menggunakan add-ons. Kemudian ada Symfony, yaitu framework ketiga yang sering digunakan. Dari nama saja, Symfony cukup unik, yaitu memiliki fleksibilitas yang baik. Keunggulan utama apabila Anda menggunakan framework ini adalah telah tersedia fungsionalitas testing bawaan untuk mengecek apakah program berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian ada Falcon memiliki perbedaan dari segi penulisan kode program. Dalam hal ini menggunakan bahasa C ekstensi dari PHP. Falcon juga merupakan framework PHP tercepat dan memiliki performa yang baik. Yang terakhir ada Zen, yang dimana merupakan framework yang berparadigma OOP atau Object Oriented Programming yang berarsitektur MVC. Fungsionalitas pada Zen memudahkan Anda untuk fokus pada komponen dan fungsi yang dibutuhkan karena sifatnya yang berbasis komponen. Zen banyak disebut sebagai kerangka kerja glue. Kesimpulannya, yang pertama, framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Fungsinya untuk membantu kinerja dari developer serta membuat kode program menjadi lebih terstruktur. Yang kedua, jenis-jenis terkait dengan pengembangan website terbagi menjadi 3, yaitu framework CSS, JavaScript, dan PHP. Kemudian, dapat dikerjakan baik dari sisi klien maupun server. Penggunaannya juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan maupun organisasi. Dan yang terakhir, penggunaannya saat ini penting untuk pengembangan perangkat lunak maupun website dengan kode program yang tersusun rapi dan untuk meningkatkan keamanan serta pemeliharaan yang lebih mudah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan. Oh ya, pertama-tama Gigi bisa on cam atau ada masalah sinyal? Oh, belum open nggak, Pak? Bentar. On cam. Ya, yang lain silakan kalau ada pertanyaan dua dari peserta aja. Dari peserta 2 aja. Dan tanya tentang masalah frameworking tadi. Sudah bagus. Ada yang bertanya dari teman-teman? Kalau nggak ada mungkin dari Reza bertanya. Aku mungkin suaraku kedengaran nggak? Dengar. Aku ingin tanya ini aja sih. Mungkin dari giginya ini pernah nggak pakai salah satu framework yang tadi dijelasin itu? Atau ada Kalau untuk pengalaman? saya memakai CodeIgniter pas SMK. Oh, pakai CI. Ya, Oh, SMK-nya itu RPL. RPL. Oh, sip. CI ya. Oke, mungkin nggak ada lagi sih dari aku mungkin. Nah, dulu itu di JI sudah pernah bikin apa itu? Website apa? Website, kalau dulu ada program dari universitas lain disuruh bikin kayak website untuk masyarakat. Jadi kita bikin masyarakat menyampaikan aspirasi, nanti ada admin yang bisa mengelola aspirasi tersebut. Kayak pengaduan masyarakat begitu. Oh, iya. Berarti CRUD lah ya. Tapi kan Ya. ada nggak sampai diedit kan? Enggak, CRUD ya. Pakai database apa? Iya, database. Pakai MySQL. Sudah sampai ke hosting? Hosting belum, soalnya masih nggak tahu cara biar gratisnya. Oh, oke. Sudah bagus. Jadi
Mungkin tapi yang saya maksud satu topik itu sebenarnya kamu bahas Semuanya. saja misal kode igniter gitu. Langsung Oh, gimana sih kode igniter segala macam. Tapi sudah bagus kok. Terima kasih Kiki. sama-sama Kak. Oke. Terus selanjutnya yang sudah siap siapa? Atau saya tunjuk lagi? Oh, Kak Reza aja yang nunjuk sekarang. Siapa ya? Yang belum hadir tadi siapa? Arneza sama Gianda. Sekarang udah hadir nggak? Gianda sudah Gian. Sudah Kak, sudah hadir Kak. Ayo wis Gianda, ayo. Izin share screen Kak. Iya, silakan. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yanda Atarik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan atau mempresentasikan materi yang berkaitan tentang Flutter. Apa itu Flutter? Flutter is an SDK or software development kit or framework developed by Google. Jadi Flutter itu adalah SDK atau framework yang dikembangkan oleh Google. Nah, SDK atau framework itu apa sih? Nah, SDK itu mungkin bisa kita Screen-nya bilang belum gerak. sebagai... Maaf. Belum gerak ya, Kak? Screen-nya. Iya. Sebentar. Kalau sudah kelihatan, Kak? Sudah. Oke, saya ulangi lagi. Iya. Flutter is an SDK, software development kit, or a framework developed by Google. Jadi Flutter itu adalah SDK atau framework yang dikembangkan oleh Google. Nah, SDK atau framework ini bisa dibilang sebagai tools atau ya sebuah alat yang mempermudah kita dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Ya, kita bisa mungkin menyebutnya itu ya sebagai template yang berupa coach yang bisa kita custom atau kita edit sesuai keinginan kita. Ya, jadi dalam mengembangkan atau membangun sebuah aplikasi kan membutuhkan waktu yang cukup lama apabila kita memulai pemrograman itu dari nol. Maka apabila kita menggunakan SDK framework itu dapat lebih efisien karena kita bisa bisa memilih atau ya mungkin seperti bisa dibilang template dalam bentuk shortcut yang bisa di custom sesuai keinginan kita. Nah, lalu to create a great application that can run on multi platform. Nah, yang dimana Flutter ini diperuntukkan
untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai multiplatform. Nah, Flutter provides support for us to build application on Android, iOS, web, Windows, Linux, and macOS. Nah, jadi Flutter ini bisa aplikasi yang kita buat menggunakan Flutter ini bisa dijalankan di berbagai macam platform seperti Android, iOS, web, Windows, Linux, dan macOS. Nah, with is you only need to once code or as a single code base. Jadi dengan Flutter ini kita hanya membutuhkan satu bahasa pemrograman saja sebagai bahasa dasarnya, bahasa pemrograman dasarnya, sehingga ya kita nggak perlu lagi mempelajari banyak bahasa dalam membuat aplikasi yang di berbeda platform. Jadi dengan satu bahasa saja kita sudah bisa membuat aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai platform. Besides this, Flutter is open source. Nah, selain di samping itu juga Flutter itu dia open source, di mana bisa diakses ataupun didapatkan oleh siapa saja secara gratis. First version of Flutter was known as Sky. Nah, jadi sejarahnya itu Flutter itu pertama kali dikenal dengan nama Sky and run on Android operating system. Yes, yang dimana Sky itu run atau berjalan di Android operating systemnya. Nah, terus it was unveiled at 2015 Dart Development Summit. Nah, itu diresmikan pada tahun 2015. With the goal of being able to render graphic consistently at 120 frames per second. Yang dimana tujuannya itu supaya bisa ngerender secara konsisten grafik di 120 frame per second. Flutter 1.0 was released on 4 of December 2018. Nah, Flutter versi 1.0 itu tuh resmi dirilis pada tanggal 4 Desember tahun 2018. Showing first stable version of the Flutter framework, yang dimana itu adalah versi stabilnya dari Flutter framework tersebut. Lalu di sini kita juga bisa mendapatkan keuntungan ataupun kelebihan dari Flutter tersebut. Yang pertama, Flutter allows us to create beautiful application. Jadi dengan Flutter ini kita bisa membuat aplikasi yang bagus, yang indah, karena dalam Flutter ini ya kita bisa membuat mendesain secara bebas tanpa terbatas dengan limit dari framework tadi, dari template-nya tadi itu, bisa dibilang template-nya tadi itu. Nah, jadi kita bisa walaupun kita mendapatkan ibaratnya itu seperti template, tapi kita bisa mengcustomnya sesuai keinginan kita. Nah, terus juga di Flutter ini kita bisa mengkontrol setiap pixel yang ada di screen, dan itu juga memudahkan dalam membuat animasi. Nah, terus juga di Flutter ini dia menyediakan banyak sekali komponen material design yang bisa berjalan dengan baik di dalam iOS atau Android. Nah, lalu yang kedua itu ada Flutter runs very fast. Flutter itu dia berjalan dengan cepat karena Flutter itu menggunakan graphic engine yang biasa dikenal dengan Skia 2D, ya dimana itu juga digunakan di Chrome dan Android, dan juga itu bisa
karena Flutter ini menggunakan bahasa Dart, akhirnya bisa di-compile di 32 bit maupun 66 bit RM untuk iOS maupun Android. Terus yang ketiga, Flutter is very productive. Ya, Flutter itu sangat produktif karena di dalam Flutter ini ada namanya itu hot reload. Nah, hot reload ini memungkinkan kita bisa melihat hasil dari perubahan source code kita secara langsung, secara real time di aplikasinya langsung. Jadi kita tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk melihat hasil dari perubahan, atau ketika kita melakukan perubahan di dalam source code, kita bisa melihat hasilnya secara langsung di aplikasinya. Yang terakhir itu ya, Flutter is open source. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Flutter itu bisa didapatkan, bisa diakses oleh setiap orang secara gratis. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih dalam bimbingan dan proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mungkin dari peserta yang bertanya 2 orang. Ayo, nggak ada yang bertanya. Kalau nggak ada mungkin dari Mas Bintang atau Mas Tarik kalau bisa, kalau mau. Mas Bintang nggak ada? Mungkin dari aku ya. Ntar aku dengeran. Dengar. Tadi aku sempat notice masalah hot reload. Itu aku tanya aja sih, kalau misalnya bedanya hot reload sama hot restart itu apa? Yang ditahu sama GMX. Apakah perbedaan hot reload sama? Beda. Hot restart. Oh, hot reload sama hot restart. Kalau yang dari sumber saya dapatkan itu ya Kak, di Google juga ada yang menyebutkan hot restart, ada yang menyebutkan hot reload. Saya juga belum pernah mencoba Flutter sih Kak sebenarnya. Tapi sepertinya menurut saya hot reload dan hot restart itu ya sama saja Kak. Sepertinya ya Kak, tapi saya kurang tahu juga karena saya juga belum pernah mencoba membuat aplikasi atau mengembangkan aplikasi menggunakan Flutter ini Kak. Mungkin Oke, gimana? jadi untuk hot reload itu sebenarnya dia reloadnya itu kalau teman-teman pakai Flutter ya, itu yang ada yang namanya suaraku lancar nggak ya? Agak kecil sih tapi kedengeran. Gitu ya. Kalau hot reload itu dia tanpa restart yang namanya pubspec.yaml. Dia nggak ngangkat itu, tapi kalau pakai hot restart dia pasti bakal ngereset aplikasinya, menjalankan ulang aplikasinya. Tapi menjalankannya itu tidak di-build ulang lagi. Bedanya itu. Jadi umumnya hot reload itu digunakan kalau misalkan teman-teman editnya itu pakai misalnya edit tulisan gitu di Flutter, terus ngedit font kayak gitu, itu bisa pakai hot reload. Cuman di beberapa kasus ketika mau menambahkan gambar atau mau mengedit gambar, itu ada beberapa device yang mereka itu perlu hot restart. Jadi meskipun pubspec.yaml-nya itu udah di reload sebelumnya, tapi tapi kita menggunakan hot reload itu di beberapa device masih belum bisa terganti kayak gitu. Jadi diperlukanlah hot restart yang yaitu menjalankan ulang aplikasinya. Itu sih. Bagus nggak apa-apa dipelajari lagi. Gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Mas Bintang. Mungkin dari saya, berarti Gianda ini tertarik ke mobile, ya? Ya.
Tertarik Iya, ke Kak. mobile. Oke. Nah, nanti mungkin di Flutter itu, oh iya Mas, silakan Mas Torik. Nggak bisa Mas, nggak dengar. Tadi ya, masih ngetik kayak Mas Torik. Oke Mas, nggak apa Mas. Itu Gianda, silakan dijawab. Kalau belajar Flutter itu di mana awalnya? Kalau kita mau belajar. Halo Gianda. Oke, Kak. Untuk belajar Flutter mungkin banyak ya, Kak. Ini mungkin ya, saya juga belum belum pernah belajar sebenarnya sih, Kak. Tapi kayaknya banyak referensi seperti di YouTube juga mungkin tersedia untuk pembelajaran Flutter, ataupun kita bisa belajar juga di bentar, Kak. Nah ya. Yang kemarin dianukan sama Mas Reza waktu materi mungkin. Iya, Kak. Saya lupa juga linknya, Kak. Ya mungkin yang pernah link yang pernah diberikan itu juga bisa menjadi salah satu referensi dalam pembelajaran, Kak. Dan juga di sini saya juga punya eh, modul apa namanya dalam mobile penggunaan Flutter gitu, Kak. Mungkin bisa juga belajar dari via modul tersebut, Kak. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin referensi aja, bisa belajar di, kalau Flutter itu bisa langsung ke dokumentasinya di flutter.dev juga bisa, atau di Code Lab. Oke, terima kasih Mas Torik. Dari Reza nggak ada? Dari aku mungkin apa ya? Aku cuma mau komentarin aja sih. Bukan soal materinya. Kalau materinya udah bagus, tapi kalau pas PPT-nya tadi itu mungkin pakai satu bahasa nggak apa-apa, nggak harus teksnya kan bahasa Inggris tadi. Bahasa Inggrisnya nggak usah dibaca bahasa Inggris lagi, langsung ke Indonesia nggak apa-apa harusnya. Itu aja sih. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sudah nggak ada lagi. Mungkin dari saya sudah bagus. Tinggal mencoba aja ya. Kan sudah tertarik, sudah punya materinya, tinggal mencoba nanti. Dieksplor lebih dalam apa itu Flutter. Oke. Ya, silakan sekarang selanjutnya yang sudah siap, siapa? Nova mungkin. Nova siap. Halo, ada orangnya Nova. Nggih, Kak. Oke. Ya, silakan. Ya. Izin off cam, Kak, soalnya jaringannya.
Nggak bisa. Oh, nggih. Mboten apa. Izin share screen, Kak. Iya, Apa udah terlihat, Kak? sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rahmainda Putri. Di sini akan mempresentasikan mengenai web tentang front end. Untuk pengertiannya, front end merupakan pengembangan aplikasi berbasis web yang merancang dan membangun wajah atau cover dari sebuah produk tampilan web. Hasil kerja dari front Nova, end. belum Iya. berubah segini. Oh, aduh, sebentar. Bisa? Lemot, Kak. Oh ya, nggak apa-apa, sabar. Kayak Atau nanti dulu aja? iya kayaknya. Bisa? Oh, Soalnya bisa. Bisa ini. bisa. Oh, tapi gak kelihatan. Iya, lemot banget, Kak. Nggak apa, nanti aja kita lanjut ke dulu aja yang lain. Oke. Dipersiapkan dulu. Oke. Sekarang berarti Adila. Baik, Kak. Sebelumnya izin on-cam karena kendala jaringan. Iya, nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Adila Kurota Ayun. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai mobile in Google Developer Student Club, khususnya di Android. Jadi pemrograman mobile dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Android dan yang kedua ada iOS. Untuk pengertiannya, Android merupakan operating system berbasis Linux yang sifatnya open source. Android digunakan sebagai sistem operasi untuk perangkat mobile seperti smartphone dan lain-lain. Yang kedua, iOS merupakan sebuah sistem operasi yang secara khusus dikembangkan oleh Apple dan digunakan pada perangkat kerasnya seperti iPhone, iPad, dan lain-lain. Jadi untuk Android ini dikembangkan oleh Google dan yang iOS dikembangkan oleh Apple. Nah, karena kita bahasnya mengenai Google, kita akan fokus ke Android-nya. Selanjutnya, bahasa pemrograman Android yang pertama ada Java, seperti yang kita pelajari di mata kuliah algoritma pemrograman semester 1.
Dan yang kedua ada Kotlin yang merupakan pengembangan dari Java tadi. Selanjutnya fundamental Android, jadi harus urut. Yang pertama ada install IDE. Untuk Android sendiri biasanya menggunakan Android Studio maupun Visual Studio Code. Yang kedua ada Learn Basic Language, kita pakai Java sama Kotlin. Mungkin untuk dasar kita bisa belajar Java dulu. Yang ketiga ada Basic OOP, yaitu Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk mempersingkat codingan. Dan yang keempat ada Data Struktur, untuk memanajemen data yang masuk dan algoritmanya sendiri merupakan logika pemrograman. Dan yang terakhir mengenai Gradle, Gradle itu kayak setting di pemrograman Android. Selanjutnya mengenai version control system merupakan sebuah sistem yang mencatat setiap perubahan terhadap sebuah kode sehingga pada suatu saat dapat kembali ke salah satu versi dari kode tersebut. Selanjutnya ada repo hosting service yang merupakan penyimpanan untuk menyimpan codingan. Jadi ketika kita pindah ke laptop atau apa, bisa langsung nyambung ke codingan yang awal tadi. Untuk repo hosting service sendiri ada GitLab, Bitbucket, dan GitHub. Untuk GitHub sendiri itu seperti portofolio yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya mengenai build on application, jadi syaratnya yang pertama ada security, keamanan, dan yang kedua ada testing, jadi kita mengecek apakah ada error atau tidak, dan yang ketiga ada understand context, paham mengenai aplikasi yang dibuat, mengenai tujuan, manfaat, dan lain sebagainya, dan yang terakhir ada handling application configuration, paham konfigurasi aplikasi yang kita buat sendiri itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada tanggapan dari Mas Bintang atau pertanyaan dari Mas Torik? Mas Torik nggak ada? Oh, ada. Halo. Ya. Ada komentar? Ya, udah bagus sih. Ini komentar apa pertanyaan? Ya, terserah mau pertanyaan atau komentar. Mungkin langsung, kalau komentarnya ya tadi udah keren, penyampaiannya juga enak, tapi kalau komentar itu aja, aku langsung ke pertanyaan mungkin ya. Apa ini? Jadi tadi kan untuk native sendiri ya, atau yang Android yang native itu kan pakai Java atau Kotlin. Nah, aku mau tanya, untuk kalau kita itu bikin tampilan itu kira-kira pakai bahasa apa ya kira-kira? Apa Java, apa Kotlin, apa yang lainnya untuk tampilannya loh ya? Apa itu kira? Bisa dijawab. Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab, Kak. Mungkin untuk tampilan sendiri kita menggunakan Kotlin-nya itu. Sebenarnya saya juga belum terlalu paham, Kak, mengenai ini. Jadi belum banyak belajar mengenai ini. Mohon maaf, Kak. Oke, aku bantu meluruskan untuk tampilan ya. Jadi tadi benar kalau saya itu pakai Java dan Kotlin, tapi itu untuk algoritmanya. Tadi kan juga disampaikan kalau algoritmanya pakai itu kayak pas struktur mata kuliah algoritma, ya benar. Tapi untuk tampilan, karena di Android itu terpisah, jadi untuk tampilannya untuk native itu pakainya XML ya, pakai markup language, jadi bahasa tag penanda. Ibaratnya kalau di web itu sama kayak HTML. Nah, itu kan hypertext markup juga, markup language. Untuk back-end-nya nanti baru pakai Java atau Kotlin. Hampir mirip-mirip lah untuk web sama mobile. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tampilan pakainya XML. Kalau di web kan HTML. Kalau di mobile itu XML. Itu aja. Terima kasih.
Baik Kak, terima kasih. Mas Bintang, ada sesuatu atau pertanyaan? Enggak, aman. Oke. Ini Reza? komentar aja. Oh, komentar. Gimana, Mas? Tadi presentasinya udah bagus. Nah, maksudnya aku lihatnya udah ini ya, udah nguasain materinya lah. Itu kalau dari penyampaiannya. Mungkin tadi kalau saran dari aku itu tadi kan sempat sampaikan masalah mobile itu ada iOS, ada Android. Itu untuk apa istilahnya? Kalau dari aku mending langsung dari ke Androidnya aja. Kalau dari aku masalah ke Androidnya, soalnya nanti kalau mau baca Androidnya itu atau baca salah satu lah, tapi kan Google kan ada Android. Kalau baca salah satu itu nanti biar ini baik si pemateri maupun yang audiensnya itu bisa lebih mendalami di salah satu. Kalau aku itu sih tadi kalau jadi tadi kayak bisa dikatakan agak general, jadi masih kurang spesifik kalau general. Belajar. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bintang atas komentarnya. Mungkin dari Mas Reza yang ditanyakan. Aku mungkin tanya ini aja, guys. Kan nanti materinya dijelaskan lebih ke lebih ke natifnya kan antara Java dan Kotlin. Sedangkan aku pas jelasin pas materi mobile kemarin lebih tak tekanin ke Flutter-nya. Itu dari Adela mungkin masih nggak ada gambaran buat Flutter atau mungkin lebih minat ke natifnya gitu. Gimana? Sebenarnya udah buat yang PPT pakai Flutter itu Kak. Ternyata waktu saya mencoba untuk nanti menjelaskannya tuh masih kurang luas pengetahuan saya Kak. Jadi saya mengambil yang natifnya aja itu. Oke, sip. Tapi udah bagus kok yang natif tadi itu. Terima kasih Kak. Oke, mungkin dari komentar dari saya sudah bagus, cuma masih cenderung ke general ya. Kan kemarin sudah dibilang satu topik yang mungkin agak lebih fokus dari teknologi Google sendiri, misal dalam web atau dalam mobile atau data science gitu. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus. Mungkin itu aja. Silakan explore ya itu dari terserah nanti minatnya kemana. Kalau ke mobile ya berarti dipelajari terus. Oke, silakan. Sekarang selanjutnya ya sama-sama. Oke, sekarang Arneiza belum ada ya? Belum ada RZ Arneiza. Nova sudah bisa? Nova Rahma? Nggih, Kak, bentar. Ya, silakan. Izin share screen, Kak. Iya. Apa sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai web development tentang front end. Untuk pengertian dari front end adalah pengembangan aplikasi berbasis web yang merancang dan belum membangun. berubah. Di apa? Ini share screen-nya apa? Share. Yang kedua belum berubah. Belum berubah. Di share yang semua aja. Iya.
Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rahma. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai web development lebih ke front end. Untuk pengertiannya front end di sini merupakan pengembangan aplikasi berbasis web yang merancang dan membangun wajah atau cover dari sebuah produk tampilan web. Hasil kerja dari front end ini adalah tampilan yang akan muncul pada user. Untuk bahasa pemrograman dari front end ini ada HTML, yaitu kerangka dari web, jadi seperti dasar dari untuk membuat webnya seperti itu. Kemudian ada CSS, yaitu penghias tampilannya seperti untuk mewarnai, memperindah tampilan webnya, itu menggunakan CSS. Kemudian ada JavaScript, JavaScript itu bagian yang menjalankannya dan mengendalikannya, jadi seperti otot pada tubuh manusia. Kemudian ada namanya framework. Front end ini bisa menggunakan framework. Untuk framework sendiri adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Fungsinya yaitu bisa membuat kode program lebih terstruktur, membantu kinerja developer, meningkatkan keamanan website, mempercepat pembuatan website, dan sebagainya. Kemudian ada jenis framework, ada yang namanya CSS. Untuk CSS ini berfungsi untuk membuat tampilan layout pada HTML menjadi lebih bagus dan menarik. CSS ini digunakan pada servernya front end, dan beberapa frameworknya ada Bootstrap, Foundation, Semantic UI, Bulma, Materialist. Kemudian ada JavaScript. JavaScript ini berfungsi untuk membuat tampilan website menjadi lebih interaktif. JavaScript ini tergolong dalam bahasa pemrograman yang tingkat tinggi. Beberapa frameworknya ada AngularJS, React.js, Vue.js, Node.js, dan Ember.js. Lalu untuk frameworknya PHP itu untuk server backend, jadi saya tidak memasukkan ke materi. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari Mas Tarik atau Mas Bintang, atau dari peserta mungkin ada yang tanyakan. Mas Tarik ada? Kalau dari peserta yang lain mungkin Dari yang peserta yang lain? ya, dari tadi soalnya masih sepi. Oh ya, Gianda silakan. Gianda. Sebelumnya mohon maaf saya izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Tadi kan ada itu berkaitan tentang front end ya. Nah, terus terdapat frameworknya kan. Saya cuma mau nanya bedanya framework sama ini apa SDK apa SDK itu Kak, Software Development Kit. Nah, perbedaan framework sama SDK itu apa sih? Takutnya saya itu salah pemahaman. Ini tanya kemana? Ini yang presentasi. Oke. Setahu saya ya ini Kak, kalau SDK itu kan untuk front end, kalau framework itu ya untuk back end-nya. Tahu saya, tapi ya makanya saya takut ada salah pemahaman, saya nanya aja gitu. Apakah benar gitu Kak? Mungkin sekian. Oke, Nova, gimana? Untuk SDK saya belum tahu sih Kak, soalnya kurang paham sama SDK-nya. Oh iya. Ada yang bisa menjelaskan?
dari teman-teman yang lain? Apa itu perbedaan framework sama SDK? Mungkin Mas Bintang atau Mas Tarik bisa membantu menjawab perbedaan SDK sama framework. Oke, mungkin aku bisa jawab ya. Bisa bantu jawab maksudnya. Tapi sebelumnya maaf kalau nanti contohnya aku lebih condong ke mobile sih mungkin. Karena Ya, Mas. bidangku kalau contoh yang lain ya, yang web nanti takut salah. Jadi SDK ya, SDK itu kan software development kit. Jadi perangkat buat ngembangin suatu software kan, kalau dari istilahnya. Nah, framework itu kan kerangka kerja. Nah, jadi gimana ya? Kalau kita bahas antonim ya, antonim. Lawannya framework itu natif. Tahu nggak natif? Kalau misalkan tadi dijelasin sama materi sebelumnya tadi apa ya? Itu kan natifnya itu kan Java sama Kotlin. Kalau framework itu Flutter itu termasuk framework. Mungkin di web sama PHP, JavaScript itu kan natif. Nah, untuk frameworknya ada Laravel, ada Vue.js, ada CodeIgniter, ada semacam itu. Jadi untuk SDK sendiri itu hampir setiap framework itu ada SDK-nya. Semuanya itu ada SDK-nya. Flutter SDK ada, Java SDK-nya ada. Kalau Java itu JDK namanya, Java Development Kit. Mungkin seperti itu ya. Jadi SDK itu mesinnya. Kalau framework itu lebih ke kerangka kerjanya. Kerangka kerja itu Struktur kerjanya. ya gini, kalau SDK itu hampir semuanya punya, yang natif maupun framework itu hampir semuanya punya SDK. Ya, jadi seperti itu. Ada natif, ada framework. Kalau natif itu yang asli Java, JavaScript, PHP. Kalau framework itu kan hasil pengembangan dari bahasanya itu. PHP pengembangannya jadi framework Laravel. Nah, itu ada SDK-nya sendiri-sendiri. Seperti itu. Node.js dan lain-lain. Bisa nangkep nggak ya? Itu aku lebih ke contoh, kalau istilah secara ini mungkin takut salah, jadi contoh aja biar bisa nangkep gimana. Oke, terima kasih Mas. Itu ya, Ganda ya. Bisa dicontohkan. Ya, baik Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Dari peserta lain ada yang tanyakan satu lagi? Arniza belum ada ya? Aduh. Kalau nggak ada, aku mau tanya. Itu dari beberapa framework, entah CSS atau JavaScript, apakah Nova sudah pernah mencoba atau belum? Belum ada, Mas. Belum ada. Belum. Oke. Mungkin dari perbedaan yang sederhana aja dari beberapa framework CSS tadi, apa perbedaan yang mungkin Nova tahu gitu? Entah dari Bootstrap ke Symantec. Perbedaan. Maksudnya dia kan sama-sama
framework CSS, tapi apa yang membedakan? Gimana, Nova? Roger. Penjelasanku tadi ada yang kurang mungkin ya. Oke, Mas, silakan. Tadi siapa? Gianda tanya kalau yang apa? Front end itu enggak front end itu framework, terus yang back end itu SDK itu. Ya hampir seperti itu, hampir mirip. Cuma itu kurang tepat sih. Semuanya itu framework. Gini. Aku tanya dulu sebelum ke SDK sama framework. Yang untuk yang front end ya. HTML CSS itu bahasa pemrograman, pakai bahasa pemrograman apa enggak? Kalau pakai apa misalkan? Kalau enggak kenapa? Mungkin siapa ya? Gianda biar lebih nangkep. Front end pakai bahasa pemrograman apa enggak? Front end, Kak. Ya. Ya. Kalau front end kayaknya pakai sih, Kak. Saya kurang. Front end kan apa biasanya? Yang paling basic kan HTML CSS kan? Iya. Setahu saya sih gitu, Kak. Nah, dari HTML dan CSS itu kan ada muncul framework kan. Kalau CSS muncul Bootstrap, tadi yang udah dijelasin panjang lebar ya. Nah, permasalahannya markup language itu bukan termasuk bahasa pemrograman. Ya. Jadi tampilan itu bukan bahasa pemrograman. Kalau pemrograman itu lebih cenderung ke logiknya. Kalau HTML itu cuma kumpulan dari tag ya, markup language, bahasa markup. Jadi kayak ini ada teks, ini ada warna ini. Nah, itu ditandain pakai HTML itu. Jadi kenapa kok bener statement kalau SDK-nya itu untuk front end itu nggak ada? Ya emang karena nggak pakai bahasa pemrograman. Tapi kalau framework kan yang pakai bahasa pemrograman kayak Laravel yang berasal dari PHP itu pasti ada SDK-nya. Dan JavaScript juga ada SDK-nya. Mungkin seperti itu ya. Kalau penjelasanku kurang tepat, mungkin dari teman-teman mentor atau yang lain. Kalau dari peserta juga kalau mau ngebenerin nggak apa-apa. Itu jadi kurang lebih seperti itu. Contoh-contohnya kalau misalkan kurang nyambung, sorry banget. Ya siku lah intinya. Bisa nangkep kan ya? Insya Allah, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Torik. Gimana Nova, sudah menemukan pertanyaan saya tadi? Itu bedanya kayak Bootstrap sama Foundation gitu tak, Kak? Ya, salah satu aja. Kalau menurut informasi yang saya dapat ini, Bootstrap itu tampilannya lebih terkesan modern, dinamis, sama friendly, lebih friendly untuk ke usernya. Ini dibandingkan sama? Kalau dibandingkan sama Semantic UI itu penulisan kelasnya lebih mudah Semantic UI, tapi sama-sama friendly untuk tampilannya ke user. Berarti mungkin perbedaannya dari segi penamaan kelasnya sama tampilannya gitu ya, tampilan defaultnya gitu. Oke, terima kasih Nova atas presentasinya.
Nah, ini kurang satu, Arneza nggak ada izin, belum ada izin, belum masuk juga, mungkin ada kendala atau apa ya, nggak tahu. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Bintang ini selaku ketua dari GDSD. Ini kan pertemuan terakhir. Ada Mas? Ini yang satu pesertanya nggak join lah. Oh, gimana? Terkendala apa ini? Ini nggak tahu Mas, nggak ada izin. Satu orang. Teman-temannya bantu dong. Temennya ada yang kenal nggak, teman-teman? Ya, kenal mungkin. Kenal Kak, Yang kenal sebentar. Bisa di chat ya, Iya Kak. dihubungi Berapa sambil namanya? kita Arneza siapa? Viktarinanda. Viktarinanda. Dia susah sinyal atau gimana? Mungkin gini aja, wis ditungguin sampai menit berapa gitu. Kalau nggak ada ya kirim terakhir. Oke, mungkin kita akan tunggu sampai 11.15. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol santai aja tentang GDSD mungkin. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan gitu mungkin dari ke GDSD sendiri. Mumpung di sini ada ketuanya langsung, Mas Bintang. Ada yang tanyakan nggak, misal masih bingung GDSD ini ngapain sih gini? Teman-teman, ada yang tanyakan? Ini pada tidur atau gimana? Gak ada yang tanyakan. Kak, saya udah itu ngechat Arneiza, tapi katanya ketiduran, barusan jawab. Waduh. Ini Ya udah udah. itu bangun Kak. Sebenarnya udah 2 kali tiduran dia. Minggu kemarin izin ke saya juga ketiduran. Oke, gimana ini Mas Tarik? Jadi belum siap ini. Gimana? Sudah siapa belum, Aulia, kira-kira? Presentasi sekarang. Kalau sekarang? Ini masih saya suruh join Kak. Oke, segera ya? Bisa berarti. Bisa. Mungkin aku sambil nungguin aku sedikit nyampein ini sih Monggo, saran. Mas. Ya, tadi mungkin dari beberapa yang udah nyampein materi itu kalian udah dapat teorinya tuh, dapat apa namanya, dikit-dikit dapat ilmunya lah dari IT incubation ini. Nah, untuk tahap selanjutnya kalian tuh wajib banget nyoba. Ini beberapa dari kalian yang presentasi tadi cuma satu ya yang udah pernah istilahnya megang apa yang kalian bicarain gitu. Nah, itu yang aku pengen sampaikan. Jadi kalian harus nyoba lah, dan kalian nanti nggak harus semua gitu, misalkan satu aja dicobain gitu. Dan itu penting banget. Kalau kalian cuma belajar teori aja, kalian nggak bakal tahu coding gitu kayak gimana, nggak bakal ngerti wis. Soalnya prakteknya itu lebih presentasinya itu lebih besar daripada teorinya. Kalian bisa dapat ilmunya itu dari praktek itu, bisanya ya praktek. Jadi wajib banget untuk nyobain. Misalnya install Flutter ataupun nyobain ya bikin codingan sederhana HTML, CSS, terus nyobain framework dari Bootstrap dan lain-lain. Itu sih. Itu aja.
Oke, makasih Mas Torik. Ya itu tadi kan dicoba mungkin lebih eksplor lagi karena ya kita jurusan TI mungkin dari beberapa kalian mungkin belum menemukan passion gitu kan. Aku sukanya itu di bidang apa. Nah, makanya itu jangan sampai takut untuk mengeksplor. Jadi coba aja wis. Entah itu desktop, web, mobile dicoba aja. Install aja semua, dicoba-coba. Meskipun mungkin nggak sampai yang coba banget gitu. Apa sampai expert gitu, nggak. Mungkin dari situ dari kalian nyoba-nyoba itu mungkin ada yang tertarik, kalian pengen, oh kok seru ini, kok seru. Nah, itu mungkin di situ passion kalian. Gitu sih saranku. Kalau aku dulu itu di SMK emang juga belum nemu, maksudnya passionku ini kemana, ke web atau ke mobile. Tapi kalau dulu memang belum tertarik ke mobile, jadinya mau gak mau saya ke web waktu itu. Aku ke web, tapi lama-lama entah mungkin bosen atau gimana. Terus ada Flutter ini mungkin lebih tertarik ke mobile sekarang. Jadi jangan sampai takut untuk mencoba. Karena kalau kalian udah pusing duluan, maksudnya nggak mencoba sama sekali, ya itu pilihan kalian. Jadinya kalian nggak dapetin apa-apa selain nggak bisa. Tapi kalau kalian udah mencoba, kalian masih punya opsi antara nanti kalian berhasil atau mungkin nggak di situ passion kalian. Jadi ada opsi lah. Kalau kalian nggak nyoba, nggak ada opsi. Artinya kalian nggak bisa. Jadi jangan takut untuk mencoba kalau di TI ini. Itu sih saran dari saya yang mungkin adik-adik yang belum menemukan passionnya. Dari Mas Bintang, udah. Nambahin ini sih. Tadi kan jelasin juga suruh nyoba-nyoba. Kalau dari aku lebih ke ini, sering-sering ikut webinar, sering-sering ikut workshop yang gratis aja. Untuk teman-teman kan masih istilahnya mungkin beberapa masih awam banget. Itu ikutin semua workshopnya. Dari seluruh teknologi itu diikutkan semua. Entah itu nanti pas workshop ketiduran, kan online ya, enak workshopnya. Tiduran atau gimana, itu nanti pastinya bakal nemu passion di situ. Itu salah satu untuk mencari passionnya. Soalnya pengalamanku itu yang aku terapin dan yang berhasil itu ya aku sering ikut workshop kayak gitu, workshop gratis lah gitu akhirnya aku. Terus ini kan ini udah masuk grup Discord ya, teman-teman udah masuk grup Discord itu. Aku cek di websitenya GDSJ yang pusat itu kayaknya masih 15 orangan yang daftar, yang join ya, yang join kayaknya masih 15 orangan. Nggak tahu kalau sekarang, belum tak cek. Itu kalau bisa join ya, kita join buat pendataan ke pusatnya. Terus ini kan di Discord kan ada macam-macam channel, ada web, ada data science, cyber security. Itu diramein, nggak apa-apa, diramein aja, tanya apapun di situ. Kalau misalkan nanti off topic, misalkan pengen bahas yang memang di luar teknologinya Google, nggak apa-apa, nanti kan ada itu channel off topic gitu, curhat-curhat kayak gitu juga bisa, boleh. Terus kalau misalkan teman-teman dapat info, misalkan dapat info beasiswa, dapat info mungkin apa ya, misalkan pelatihan kayak gitu. Sekarang kan pelatihan itu banyak yang gratis kayak kalau ada yang tahu BPPTIK nggak, pelatihan BPPTIK? Belum ada yang tahu. Nggak tahu. BPPTIK itu pelatihan nasional, sekarang udah gelombang, kalau nggak salah gelombang
kalau nggak salah ya. Nah, aku itu di BPTIK itu angkatan pertama, gelombang 1. Terus ikut gelombang yang ke-6. Ikut 3 kali aku di BPTIK, soalnya memang gratis dan online. Itu. Nanti mungkin ada tak share ya. Nanti aja wes, nanti di Discord insya Allah langsung ingetin aja. Itu banyak pelatihan yang gratis, Rek. Aku di pelatihan gratis itu apa ya, pengalamannya itu yang aku dapat banyak banget. Di sini nggak ada ini ya, nggak ada Mbak Ila sama Mbak Febri. Itu aku pernah pelatihan sama juga nasional. Itu yang nyelenggarain juga BPPTIK, cuma masih offline. Jadi aku ikutnya 2 kali. Yang pertama itu di ini belum datang ya, siapa tadi? Armeiza. Arniza. Gimana Adila? Nggak ada. Katanya masih nyalain laptop, Kak. Waduh. Tapi tadi. Aku lanjut dulu guys. Jadi pas pelatihan itu kan gratis. Itu dapat penginapan di Malang sini, Rek. Di Malang dapat penginapan hotel gratis sama uang saku. Itu dibayar. Cuman itu aku ngoding dari jam 8 pagi sampai isya. Itu kayak sertifikasi gitu. Tapi yang terbayarkan di situ itu ketika apa ya? Pokoknya jangan terlalu fokus sama ini, sama mungkin mindsetnya beda-beda ya. Tapi jangan terlalu fokus untuk ke targetnya, tapi buat jadi motivasi aja. Nikmatin aja prosesnya gitu. Kak, kok aku kok bisa ngoding sampai malam itu gimana? Soalnya aku nikmatin punya apa ya? Aku bukan targetnya bukan nanti lolos di sertifikasinya enggak, tapi aku nikmatin itu. Jadi itu enak, Rek, udah gratis. Mungkin cuma biaya transport aja, tapi biaya transport itu diganti pas udah nyampe sana. Terus ya, mungkin yang kedua itu aku sama sertifikasinya sama. Itu dalam minggu yang sama. Aku ke Jogja. Itu sama Mbak Febri sama Mbak Ila itu. Itu aku nggak bawa uang saku, Rek. Uang saku gue pakai uang transport aja. Pakai uang transport. Itu pun bener-bener ngepres. Jadi di sana ngandelin makan dari penyelenggara hotelnya aja. Ya, aku ngandelin lolos sertifikasi itu. Ya wes nggak apa-apa, berarti tahu standarnya kekuatan teman-teman itu sampai mana. Itu dicoba aja. Kalau misalkan pas mencoba itu dapat bonus kan kita nggak tahu kan. Gitu. Jadi aku berangkat itu kalau nggak salah malam maghrib habis sisa sih. Itu sampai sana jam 6 subuh sih, jam subuh setengah 6 jam 5 ya. Itu nanti kalau misalkan ada pelatihan semacam itu nanti tak sampaikan, insya Allah tak sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ada info apapun itu kalau misalkan nanti mau kan ini kayaknya yang member kan nggak bisa nge-share di bagian apa ya, bagian announcement atau apa itu aku lupa. Nanti langsung aja PC Ascore-nya atau PC Core-nya teman-teman intinya itu di PC Mas aku pengen nge-share ini ke teman-teman, ya udah nanti bakal di follow up gitu. Pokoknya itu sih, aku harap nanti diramein gitu. Belum datang Oke. Mas ya? Mana ini? Nggak ada dah. Internetnya belum nyambung, Kak. Nggak mau nyambung katanya. Waduh. Gimana ini, Mas? Nggak apa, ditunggu dulu, kasihan. Oke.
Ya itu ya tadi kan. Intinya mencoba, maksudnya apapun itu dicoba dulu. Kalau kalian nggak nyoba, nggak punya opsi. Jadi kalian ya nggak bisa gitu, stuck di situ. Kalau nyoba kan antara nanti mungkin ada kalian nggak bisa, tapi kan kalian masih sudah mencoba, sudah punya wawasan tentang itu. Tuh. Oh ya, Rek, ini udah pada kenal belum sama core atau ascore-nya? Halo. Belum. Ada yang udah mungkin berusaha wes sih. Ayo adik-adik ini kemana semua nih, tidur nih. On cam, Rek. Nggak apa Rek, on cam Rek. Aktif. Biar kelihatan. Tuh. Ini rata-rata ada di Malang nggak? Atau masih stay at home? Di rumah Kak, online. Udah di Malang, Kak. Oh, di Malang. Nggak ada itu tak? Apa info apa katanya habis UTS itu angkatan bahasa Iya, nge-lag. Macet mas. Nge-lag Mas, nge-lag. satu offline hybrid. Nge-lag Mas, nge-lag. Ya, nge-lag. Mas. Itu ini angkatan 21 nggak ada info ini kan yang blend yang hybrid. Mahat, Mas. Boleh milih Kak, mau online apa offline, disetujuin orang tuanya apa enggak gitu. Oh. Ini sudah ada yang di Mahat dah? Sudah masuk atau enggak sih? Mulai tanggal 1 Kak dibuka pemberangkatannya. Oh, 1. Sekarang tanggal Berarti kalau misalkan yang nggak disetujui sama orang tuanya berarti mahatnya tetap online ya? Iya Kak, online. enak. Mending online. Mending online. Oh enak. Offline ada iso ngopi rek. Tak. Iya. Semester 3 aja Kak. Semester 2. 3 juga nggak apa-apa Kak. Ini belum masuk ya? Belum masuk ya? Kok lama ini? Belum Kak. Nah, masih nyalain PPT. Apa ketiduran lagi? Masih itu Kak, masih bingung waktu masuk. Malu Kak. Apa malu? Sudah ditunggu. Bingung. Kocelan. Ini ada yang aslabnya Seva Atala enggak? Saya Pak. Aku mas. Gimana? Tenan honor ya, misal enggak. Gimana ngejelasinnya? Bingung nih. Lumayan kok mas, bisa. Enggak nganu langsung omong no dosennya rek. Mas aslabku enggak kompeten gitu. Oh iya pernah mas itu mas. Mau malmingsek gitu waktu mau apa? Bucin. Aslab bucin. Nanti Mas Are. Mas. Apa? Nanti Are. Nganu iku asale Malang sini sih. Gak, saya gini.
Sekarang di rumah. Kok Kak Melu? Oh enggak. Biasanya kesini saya juga. Mana belum? Kalau misalkan Tapi ki ada job Mbak Lela join dong. Join. Enggak ada ya? Mana nih? Ada nih Laila Zaron. Oh iya ada. Kalau misal jam 11.30 nggak ada, langsung nggak apa-apa, langsung dilanjut aja. Maksudnya dilanjut. Oke. Ada yang aslepnya Reza? Saya, Kak. Saya, Oh, Kak. iya. Gimana Reza? Enak ya Reza? Enak, Kak. Oh enak. Mantap. Disuap ya Mbak Reza ini. Bosen Mas. Sebelahku ya, di sebelahku Mas. Gimana Aul? Anunya belum ada ini ya tanggapan. Tadi katanya saya suruh masuk join meet gitu. Oke, OTW gitu katanya, Kak. Dil gimana Dil? Ketiduran Ini mungkin. sing ngechat orang Enggak, dua Kak. nggak ada. Iya. Kalau saya telepon tadi Kak harus diangkat. Ini perihal malu, Kak. Dia mau masuk apa enggak gitu. Oh, alah. Enggak apa-apa, kenapa? Enggak apa-apa loh, kenapa lu? Santai. Enggak apa suruh masuk aja Dil. Nah, ini Mas Torik udah sampai kayaknya Mas Torik. Belum bisa ini dong. Belum ya Mas, katanya malu kata. Mau masuk malu kata. Halo Mas. Mau masuk malu katanya. Diakhiri. Malu apa nih? Malu berat, malu gara-gara. Ya ini udah 30 apa? Oke. Mungkin langsung sesi foto aja ya. Silakan on cam semuanya. Ayo silakan on cam Kiki, Wilia, Syayidah, Kianda, Nurul Iza, Jamie, Muhammad Novel. Oh ya, Aul tolong di SS nanti ya. Iya, Kak. Sudah. Ini Wilia nggak on cam, Wilia. Nur Aziza, Muhammad Novel, Mbak Lela masih ada apa enggak? Novel, Oke, Sayyidah Mutia, Nur Aziz. Siapa ya? Di SS aja, Kak. Udah nggak ada lagi. On cam. SS ya. Nggak apa. Oke. Kuning. 1, 2, 3. Lagi bebas. 1, 2, 3. Udah. Oke. Makasih ya. Iya, Kak. Makasih mungkin. Ini Mas Torik ini anaknya mau join gimana Mas? Apa nggak usah nih? Nah ini join. Ya apa sih?
Aja, woi. Jadi hari emang Ini hilang kan. Akhirnya Mas ya. karena tadi udah ditutup kan ya? Udah ditutup. Udah. Belum. Cuma sesi foto aja. Ya lanjut berarti kalau belum. Tapi RE metu lagi. Nggak jelas sih, tutup aja. Tutup. Tutup aja. Coba aja wis. Tutup aja. Oke. Makasih ya Rek. Mungkin ini pertemuan terakhir untuk IT Incubation di komunitas DSD. Apabila saya selaku pemateri mungkin mewakili dari pemateri yang lain, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mungkin belum jelas. Itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada lebihnya, berarti itu datangnya dari Allah. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Semangat semuanya. Ya ini kuliah TI ya, bisa dirasakan sendiri. Harus tetap semangat. Insya Allah pasti di dalam kesulitan ada kemudahan. Oke. Saya tak stop record sih.